could do this all day. Hai guys, balik lagi bersama aku, Emi Widya. Kalian semua apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas series terbaru yang berjudul Wednesday. Film bergenre horor dan misteri ini menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Wednesday. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Tapi ternyata kemampuan tersebut membuat dirinya dinilai aneh oleh orang-orang. Dalam kesehariannya, Wednesday lebih sering menutup diri dan suka menggunakan sesuatu berwarna hitam. Mulai dari pakaian sampai riasan matanya. Makanya semua orang nganggap kalau dia tuh misterius. Bahkan karena sering buat onar, Wednesday sering dikeluarkan dari sekolah. Kalian semua pasti udah penasaran kan ngeliat gimana keseruan alur cerita film ini. Biar serunya dapet, nontonnya sampai akhir ya guys. Tapi sebelum masuk ke alur cerita film, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya, jangan lupa di subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang remaja wanita bernama Wednesday Addams. Saat memasuki sekolah, semua mata tertuju ke dia, dan hal seperti ini sudah tidak asing bagi Wednesday. Setelah sampai di depan lokernya, Wednesday mendapati adiknya yang bernama Pugsley Addams sudah terikat seperti ini. Ditanyakan pelakunya siapa, adiknya bilang dia tidak tahu. Tapi karena memiliki penglihatan, dia jadi tahu kalau pelakunya adalah siswa-siswa dari tim renang. Tanpa berpikir panjang, para siswa yang lagi renang itu disamperin dengan tatapannya yang penuh amarah. Ditambah saat kedatangannya, mereka malah tertawa yang membuat Wednesday semakin emosi. Makanya dua kantung ikan piranha langsung dilepaskan dan satu persatu mereka mulai dikejar. Yang akhirnya para pengganggu adiknya menjadi santapan ikan piranha. Karena perilakunya itu, Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Tapi anehnya bukannya marah, orang tuanya justru senang. Orang tuanya berpikir dengan begitu bisa menyekolahkan Wednesday ke Akademi Nevermore. Yang ternyata adalah sekolah tempat orang tua Wednesday menimba ilmu ketika muda. Di sekolah ini terkenal sebagai sekolah bagi orang-orang dengan kekuatan supranatural. Tapi belakangan ini di daerah Nevermore sering memakan korban jiwa. Dan saat ditemukan pun tubuh para korbannya dalam keadaan tidak utuh. Sheriff Galpin yang menyelidiki kasus ini yakin kalau pelakunya bukanlah manusia, melainkan binatang buas. Selain itu, Sheriff bilang kalau semua ini masih ada hubungannya dengan Akademi Nevermore. Setelah perjalanan cukup lama, akhirnya Wednesday sampai juga. Berhubung sekolah ini asrama, dia bakalan sekamar dengan seorang gadis bernama Enid. Berbeda dengan sosok Wednesday, Enid merupakan remaja yang sangat ceria dan menyukai warna yang cerah. Makanya melihat dekor yang warna-warni, Wednesday langsung mengubahnya jadi seperti ini. Diperkenalkan oleh Enid kalau sekolah ini memiliki 4 geng. Yang pertama ada geng vampir, yang kedua geng manusia serigala, yang ketiga geng duyung, dan terakhir ada geng Medusa. Lalu karena orang tuanya tidak bisa memantau setiap hari, makanya tangan buntung bernama Ting ini dijadikan mata-mata, dan itu semua tanpa sepengetahuan Wednesday. Berhubung instingnya yang kuat, Wednesday curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres dan akhirnya tangan buntung ini ketahuan. Karena kesal, Ting dikasih pilihan mau dikurung selama 1 semester atau jadi pengikutnya yang setia. Setelah mikir-mikir, Ting lebih memilih untuk tunduk kepada Wednesday. Sejak hari itu, Ting jadi pengikutnya. Di tempat lain ada gadis botak bernama Bianca yang mengeluh sama pelatihnya karena mikir selama ini lawannya tidak sepadan. Meskipun anak baru, Wednesday sudah berani nantangin. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung bertanding. Walaupun awalnya sama-sama kuat, tapi ternyata Wednesday harus kalah dan meninggalkan luka di keningnya. Tapi baru saja keluar UKS, tiba-tiba saja ada yang menjatuhkan patung burung. Untungnya ada remaja pria bernama Xavier yang datang menolong. Setelah ngobrol cukup lama, baru ketahuan kalau Xavier ini merupakan teman masa kecil Wednesday. Keesokan harinya, karena melihat mental dan masa lalu Wednesday yang suram, kepala sekolah bernama Larissa membawa dia ke Dr. Valerie.
Dokter Valerie sendiri merupakan seorang psikolog. Baru saja ngobrol sebentar, Wednesday memilih kabur dari tempat ini dengan cara membobol jendela toilet. Saat menjalankan aksinya, dia berpapasan dengan seorang penjual buah. Di penglihatannya, sebentar lagi bapak ini bakalan meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tapi karena buru-buru, bapak itu belum sempat diperingatkan dan memilih buat mampir ke coffee shop. Di sana, dia bertemu seorang pria bernama Tyler Galvin. Wednesday minta tolong agar Tyler mengantarnya ke stasiun biar bisa kabur dari Nevermore. Tapi Tyler bilang dia akan mengantar setelah semua pekerjaannya selesai. Saat lagi menunggu Tyler, ada 3 orang pria yang datang dan pengen menyerobot tempat duduknya. Bahkan mereka mengejek Wednesday dan tiba-tiba pria di belakangnya ngajak berantem. Karena tidak mau kalah, ketiga pria itu berhasil dikalahkan. Mendengar adanya keributan, ayah Tyler yaitu Sheriff Galvin datang melihat. Dan dia benar-benar tidak percaya kalau ada satu gadis bisa mengalahkan 3 pria. Tidak hanya ayah Tyler, kepala sekolahnya pun datang. Makanya rencananya buat kabur jadi gagal. Tapi setelah mendengar nama belakangnya Wednesday yaitu Adams, Sheriff jadi tahu kalau dia adalah anaknya Gomez Adam yang merupakan seorang pembunuh. Sampai sekarang dia masih menaruh dendam atas kejadian 25 tahun yang lalu. Penasaran dengan yang dikatakan oleh Sheriff, Wednesday bertanya pada Ibu Larissa apa sebenarnya yang terjadi dengan ayahnya. Tapi Ibu Larissa bilang kalau itu bukan urusannya. Malam harinya dengan bantuan Ting, dia meminta agar Tyler segera menghubunginya. Ternyata Wednesday belum menyerah dan meminta bantuan Tyler untuk kabur dari Nevermore. Yang akhirnya mereka berdua janjian bertemu di pasar malam. Tidak hanya membantu kabur, Tyler membawa catatan kepolisian saat ayah Wednesday bersekolah di Nevermore. Ini semua dia dapatkan dari ruangan ayahnya. Tanpa buang-buang waktu, mereka berdua lari. Tapi di perjalanan, dia tidak sengaja menyenggol tangan Rowan yang merupakan teman sekolahnya. Dalam penglihatannya, Rowan akan meninggal karena dibunuh makhluk mengerikan. Khawatir dengan itu, Wednesday mengejar Rowan ke dalam hutan. Dia berusaha mencegahnya agar keluar dari tempat ini. Tapi tidak disangka-sangka, Rowan malah ingin membunuhnya. Rowan beranggapan keberadaan Wednesday membuat Nevermore bakalan hancur. Dan sekarang baru terungkap bahwa yang menjatuhkan patung burung itu adalah Rowan. Dia melakukan itu karena mendapati potongan gambar yang sangat mirip dengan Wednesday. Dan ibunya Rowan yang seorang peramal pernah berpesan, kalau bertemu gadis di dalam gambar harus segera dihentikan karena menganggap gadis itu sangat berbahaya. Tapi naasnya sebelum berhasil membunuh Wednesday, Rowan diserang monster mengerikan yang membuat dia meninggal detik itu juga. Perkataan ayah Tyler dan Rowan membuat Wednesday makin penasaran dan yakin kalau ada sesuatu yang terjadi pada 25 tahun yang lalu. Apakah benar jika Gomez Adam adalah seorang pembunuh berantai yang telah menghilangkan nyawa anak-anak di sekolah Nevermore dan juga penduduk sekitar? Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita lanjut. Setelah mendengar kabar kematian Rowan, Galvin dan timnya menuju ke TKP, tapi anehnya mereka tidak menemukan adanya jenazah. Tidak disangka-sangka Rowan muncul dengan keadaan yang sangat sehat dan itu membuat Wednesday kaget. Makanya setelah kejadian itu, semua orang berprasangka kalau Wednesday telah berbohong. Meskipun begitu, dia tetap yakin kalau Rowan sudah meninggal. Karena itu, dia mulai menyelidiki tentang apa yang terjadi sama Rowan. Tapi saat mau mencari Rowan, kepala sekolah bilang kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Tidak tinggal diam begitu saja, Wednesday menghampiri Xavier untuk mendapatkan informasi tentang Rowan. Xavier bilang kalau tadi pagi Rowan mengemas pakaiannya, tapi masalahnya dia terlihat aneh. Selain membahas Rowan, Xavier mengingatkan agar Wednesday menjauhi Tyler. Tapi perkataan itu tidak diambil pusing karena memang saat ini dia hanya fokus dengan penyelidikan. Makanya pas tahu Rowan menuju stasiun kereta, Wednesday meminta Ting untuk mengikuti Rowan. Setelah sampai di stasiun, Ting melihat kalau Rowan masuk ke toilet. Tapi di sini terlihat kalau Rowan terburu-buru. Dan yang lebih mengagetkan lagi, orang yang keluar dari toilet bukanlah Rowan, melainkan pria tua ini. Ting yang dari tadi nunggu di luar kebingungan karena sudah cukup lama Rowan tidak keluar. Makanya dicoba cekkan, tapi di dalam toilet ini tidak ada siapa-siapa. Tidak berselang lama, pria tua ini berubah wujud jadi kepala sekolah.
Karena kehilangan jejak, Ting tidak bisa memberikan informasi pada Wednesday. Makanya dia memutuskan untuk mencari bukti baru terkait Rowan. Keesokan harinya, Wednesday kembali ke hutan tempat di mana melihat Rowan diserang. Setelah cukup lama mencari, dia menemukan ada kacamata milik Rowan. Tapi setelah itu, dia mendapatkan penglihatan mengenai buku ini. Dia berpikir kalau buku itu ada hubungannya dengan potongan gambar yang pernah diperlihatkan oleh Rowan. Makanya Wednesday mulai mencari tahu keberadaan buku itu. Meskipun begitu, setelah berulang kali dicari, buku itu belum ditemukan. Setelah kembali ke kamar, Wednesday mendapati Enid yang lagi gelisah. Ternyata Enid lagi panik karena salah satu anggota buat turnamen besok keadaannya lagi sakit. Sedangkan lawannya adalah Bianca yang selama ini tidak pernah terkalahkan. Berhubung Wednesday pernah mendapati Bianca berbicara buruk tentang dia, makanya dia mau bergabung untuk mengalahkan tim Bianca. Sampai akhirnya turnamen itu dimulai. Dengan wajah sombongnya, Bianca meremehkan lawan. Tapi ternyata alasannya selalu menang karena menggunakan cara yang licik, yaitu dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu tim lawan. Tapi untungnya Wednesday mengetahui kecurangan yang dilakukan Bianca. Makanya dengan bantuan Ting, jaring diturunkan agar ikan duyung itu terjebak. Setelah itu masing-masing tim diharuskan mengambil bendera. Tapi saat Wednesday memegang bendera, dia mendapatkan penglihatan dengan bertemu seorang gadis yang wajahnya sangat mirip. Gadis ini bilang kalau Wednesday adalah kuncinya. Belum bertanya apa maksudnya, dia kembali sadar. Karena merasa tertinggal, dia buru-buru kembali dan melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi Bianca menggunakan cara yang licik, tapi untungnya ada Ting yang menggagalkan rencana itu. Dan akhirnya meskipun berulang kali dicurangi, kelompoknya lah yang berhasil sampai duluan dan menjadi pemenangnya. Malam harinya, Wednesday kembali melakukan pencarian mengenai potongan gambar. Setelah masuk ke tempat ini, dia mendapat petunjuk. Dan benar saja, Wednesday berhasil menemukan buku tempat potongan gambar yang sangat mirip dengan dia. Tapi yang aneh, saat mau kembali ke asrama, ada sosok misterius yang menangkap dia. Yang pengen lanjut episode berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Sekian dari aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, buat kalian yang punya rekomendasi film dan pengen aku ceritain, langsung komen ya. Dan jangan lupa tonton videoku yang lain, karena di sana ada banyak cerita menarik. Aku Emi Widya, see you guys!